podcast edisi Kamis Misteri. Malam ini kami akan menemani kalian dengan cerita pengalaman dari Satika mengenai santet. Nah, sebelum itu kita mau kenal dulu. Mungkin Sanders masih asing nih sama kita. Jadi saya Steven, saya Reko, saya Satika. Oke, mungkin udah kalian kenal ya. So kita langsung aja ke ceritanya Satika. Jadi tahun 2021 tuh nyokap gue kan buka warung ya. Kayak awalnya tuh iseng-iseng aja karena nggak ada kerjaan jadi mau buka warung makan. Terus nyokap gue nggak lama tuh nyari tempat buat buka warung. Terus habis itu pas dilihat muter-muter ada tempat yang cocok. Jadi tuh awal bangunannya tuh dia kayak bekas toko juga, tapi tuh udah kayak lama banget punya tempatnya, jadi kayak udah nggak layak buat jadi warung. Terus dia mau bangun ulang, dia beli tanahnya, dia bangun ulang. Nggak lama udah jadi, mungkin udah 2 bulan atau 3 bulan udah jadi tempat itu yang dibangun itu. Terus menunggu mulai jualan minggu ketiga. Jadi kan kalau di agama gue itu biasanya pengajian dulu kan, buat syukuran gitu. Nah, habis itu selama seminggu dulu sampai 6 bulan atau 5 bulan itu ada hal-hal aneh aja gitu setiap buka. Jadi misalkan kan warung makannya itu kayak warung ayam bakar gitu, tapi ada nasi rames gitu ya. Terus jadi tuh dia kayak kalau misalkan habis masak biasa ditaruh di etalase gitu kan. Terus habis itu ditaruh di situ ada, memang gue tuh biasa ngecek gitu makanannya, ada yang perlu diangetin atau enggak. Karena kan kalau makanan kayak gitu biasanya kalau nggak diangetin bakal basi gitu. Dia diangetin, di dalam ikan itu ada satu kayak belatung gitu, tapi awalnya dikira bukan belatung kan, mungkin kayak kalau masak biasa kan kalau pakai tepung percikan tepungnya gitu kan. Nah dikira tuh awalnya kayak gitu, terus kok gerak-gerak gitu. Nah habis gerak-gerak ternyata pas dibukanya itu ada banyak banget tuh belatungnya, terus kayak langsung dibuang gitu, nggak dibuang kayak gitu. Itu mungkin katanya karena kayak cuma nggak masuk akal sih, udah lama. Kalau udah lama kan itu baru dimasak, tapi masih berpikiran positif aja. Terus besokannya 2 hari setelah itu di toilet warungnya itu ada belatung banyak banget. Nah di situ tuh yang lihat itu si karyawannya. Jadi karyawannya nelfon kan, Bu, ini kok ada belatung banyak banget ya gitu. Nah di situ dicek itu ke sana, ternyata emang benar di foto gitu kan, di foto sama dicek banyak banget. Mungkin awalnya tuh dikira dari atas plafonnya gitu tuh, karena kayak mungkin ada bangkai tikus atau bangkai apa gitu, tapi nggak kecium bau bangkai. Biasa kan kalau misalkan bangkai tikus tuh bau banget nyengat kayak gitu. Nah terus ya udah kan, habis itu mungkin nyokap gue udah berpikiran kayak ada yang nggak benar gitu. Nah dalam dari itu dia nanya temennya tuh yang lumayan peka kayak gitu sama ustadz gitu, bukan dukun. Jadi dia nanya kalau misalkan ini kenapa gitu kan, kenapa kayak gini. Terus katanya ada yang Islam itu. Jadi tuh sebelum itu nyokap gue pernah punya teman, jadi tuh dia juga ingin tempat itu, tapi sebelum dijual ke nyokap gue tuh sama mereka ditawarin dulu tuh ke temennya nyokap gue, tapi dia nggak mau, katanya ntar aja lah dipikir-pikir gitu. Mungkin karena yang punya tempatnya itu kayak lama banget mikirnya gitu, jadi kan banyak nih yang mau tempatnya gitu, gak cuma dia, jadi dia tawarin ke nyokap gue. Terus nyokap gue nggak lama tuh kayak oh yaudah aku aja yang bayarin kayak gitu. Terus akhirnya dia malu gitu. Iya, terus habis itu nggak lama dari situ kan katanya orang yang itu yang nggak senang, tapi nggak tahu ya. Tiga banget ya sampai gitu sih. Ya terus habis itu nggak lama tuh si ustadznya bilang dikasih tahu orangnya, cuma gue ya udahlah orang masih teman gitu.
Terus akhirnya ya udah, terus seminggu ternyata memang gue tuh sakit-sakit gitu, nggak tahu itu pokoknya sakitnya tuh nggak wajar gitu loh. Bentar seminggu sakitnya perutnya kayak perih gitu, kayak lambung gitu, susuk gitu. Mungkin Sudah kan dicek ke dokter. ya udah itu abis itu dicek ke dokter kan, terus dicek ke dokter mungkin kan memang gue juga punya lambung gitu. Terus katanya lambungnya masih aman-aman aja. Terus nggak lama kata dokternya sih nggak apa ini mungkin ini aja, cuma nggak wajar soalnya tiap hari kayak ngeringkuk kesakitan gitu kan. Terus akhirnya bapak gue tuh kayak telepon Gustafnya lagi buat nanya ini kenapa ya aku bisa kayak gini, mungkin ada hubungannya sama warung yang itu kan. Terus ternyata katanya seminggu apa 5 harian si Ustadz itu nelfon bokap gue kayak ini katanya si seminggu kayaknya diisin lagi gitu, mau disantet lah. Terus habis itu kayak kaget juga, menanyakan gitu kan bisa kayak gitu. Akhirnya badah aja terus sholat kayak gitu. Terus nggak lama dari situ pokoknya udah diobatin, terus udah sembuh. Jadi tuh nggak tahu ya diobatinnya gimana, soalnya kan nggak ikut ke tempat ustadznya itu, cuma kayak cerita setiap pulang dari situ tuh biasa nyokap gue tuh suka cerita gitu. Katanya di rumah ustadznya itu, tapi nih di rumah ustadznya itu aneh kalau misalkan kita ke dalam, dia rumah itu belakang kali gitu. Rumahnya. Iya, rumah ustadznya tuh dekat kali. Di luarnya tuh ada jaringan nih, tapi di dalamnya tuh sama sekali nggak bisa. Ada apa? Nggak ada jaringan sama sekali buat. Oh. Iya, jadi. Sinyal gitu. Iya, jadi di rumahnya dia doang tuh yang nggak ada jaringan gitu. Jadi nggak bisa buat kabarin sampai rumah kalau lagi di mana gitu. Nah, terus abis itu diobatin katanya tuh si gimana ya, makhluknya tuh dimasukin ke dalam ustadznya gitu, kayak ditanya-tanya gitu lah siapa ini, kenapa, tujuannya gitu. Terus nggak lama dari situ tuh dikabarin kalau ustadznya tuh meninggal. Cuma nggak percaya kan baru ketemu minggu lalu atau 2 minggu lalu, terus dikabarin kalau meninggal gitu. Nggak percaya, nggak kayak gimana ya, baru ketemu terus tiba-tiba dikabarin kalau itu. Terus habis itu nggak lama dari situ tuh kayak bingung gitu, apa gara-gara ini kayak gitu kan, mungkin karena apa gara-gara ikut campur urusan ini jadi cuma nggak tahu ya, mungkin emang udah jalan aja di situ kan. Nggak lama dari situ banyak banget kayak tiba-tiba tuh di warung tuh ada pengamen gitu, kayak manusia, katanya ya manusia silver datang gitu. Dia tuh nitipin bunga sama air ini, sama air bunga gitu, bunga apa sih, kuburan gitu ya, sama airnya dititipin katanya buat ini apa sih, kalau kita mau nengokin makam, ziarah mau ziarah ke makam istrinya. Tapi tuh berapa hari nggak diambil, kayak sengaja buat dititipin ke warung itu kan. Akhirnya sama nyokap gue itu dibuang itu. Terus dalam dari situ banyak banget tambah kayak di depan rolan itu warungnya tuh kan kayak gerbang gitu ya, yang ditarik meter gitu. Di situ tuh di jalanannya tuh ada itu kayak tanah kuburan. Terus di atas pintu toiletnya tuh ada tali, tapi kayak iya tali macam gitu. Terus mungkin awalnya dikira ini tali apa gitu kan, dibuka terus ada itu kertasnya gitu. Iya, warna kertasnya tuh gold gitu, tulisan kayak apa ya, Arab gundul gitu deh kayaknya. Iya, kalau misalkan kayak jimat-jimat. Oh iya. Nah, terus udah makin kesini makin gak benar kan kayak gitu, kayak udah parah lah gitu, sampai di teror segitunya. Terus segera nyokap gue tuh ngajak ke Jawa Barat, pokoknya tuh mereka ke bahasa Sunda gitu, gue juga nggak tahu tuh daerah apa, lupa.
kayak Sukabumi deh. Ke sana tuh berangkat jam 10 sampai mungkin jam 12-an. Sampai sana kita di ini ke rumah ada disebutnya ini aja ya Kang Asep. Jadi ke rumah si Kang Asep, dari situ ditanya kan, kamu keluhannya apa gitu. Terus nyokap gue tuh mau cerita, jadi cerita itu nyokap gue terus, oh yaudah yuk kita aja berdoa aja ke bawah gitu. Terus gue ikut, dari situ ikut, terus berdoa ke bawah. Pokoknya tuh belakangan rumahnya itu kayak hutan, tapi ada bawahannya, jadi turun ke tangga gitu. Terus abis itu turun ke tangga ada 2 makam, tapi makamnya tuh ditumpuk batu-batu lama gitu tuh nggak, batu-batunya tuh kayak udah berlumut gitu, yang udah lama ya. Terus di tengah-tengah, di pinggirannya tuh kayak kotak. Setiap sudut kotaknya itu ada pohon bambu. Jadi pas datang, terus nggak lama dikasih karpet buat duduk di pinggiran makam itu anginnya kenceng banget tau. Kayak pohon-pohon bambu tuh kalau bunyi ada angin kan kenceng banget ya. Terus habis itu suruh duduk katanya. Sebentar ya, aku mau berdoa dulu, kata Kang Asep itu. Kalau misalkan emang dia mau masuk ke tubuh aku, nanti diceritain aja kenapa, pengen apa, kayak gitu. Terus kalau misalkan emang dia nggak masuk, berarti emang rezekinya gitu kan. Kira dia masuk, pokoknya dia kayak berdoa gitu, berdoanya tuh panjang banget. Terus waktu itu belum lama ini gue sempat nanya kan, kenapa kita kayak berdoa ke makam gitu kan. Terus katanya itu kalau zaman dulu tuh, kalau kayak gitu katanya kita berdoa sama yang gimana ya, udah leluhur banget gitu. Jadi kayak udah pak yang paling tuanya gitu. Cuman dulu juga katanya kalau berdoa yang paling khusyuk tuh di dekat makam gitu katanya. Jadi btw nyokap gue tuh Jawa banget orangnya, kayak dia masih ya kayak masih ini Jawa banget. Terus nggak lama dari situ berdoa. Terus si Kang Asep itu tuh kayak baca mantra gitu, nggak tahu mantra, nggak tahu buku, itu pokoknya panjang banget. Jawa. Iya, nggak tahu deh, Jawa campur Sunda gitu kayaknya. Terus nyokap gue kan nggak tahu bahasa Sunda ya, dia kan Jawa Tengah. Terus di translatein gitu sama karyawan gue gitu. Terus katanya kalau misalkan kayak gini nanti berdoa aja disuruh bawa apa sih, kalau kita tuh ayam yang hitam gitu, terus lagi gitu, ayam kampung nggak sih, nggak tahu deh, lupa ayam kampung atau ayam apa gitu. Iya, ayam hitam ya, iya, full kan. Iya. Iya. Iya benar. Iya. Ayam full. Iya. Terus habis itu dia katanya, udah kan dengerin dulu aja. Terus dengerin, akhirnya suruh salaman tangan sama Kang Asepnya tuh bokap gue. Terus dia ceritain, kita tuh disuruh merem. Jadi gue sama karyawan gue tuh suruh merem, yang paling lihat tuh bokap gue sama bokap gue. Terus habis itu gue dengar terus katanya karyawan gitu, direkam seharusnya gitu. Tapi nggak tahu deh, kayaknya masih ada rekamannya. Nih boleh. Ntar dicari link di handphone mana, pokoknya masih ada rekamannya tuh, direkam gitu kan, direkam. Terus habis itu bukan mereka salamin gitu, bokap gue ceritain ada apa aja gitu di bareng. Terus masih itu tuh kan pakai bahasa Sunda, gue nggak ngerti tuh ya, pokoknya yang diartiin tuh kayak dia mau suka sama kamu gitu dari awal, bukan dari sebelum bikin warung, tapi emang dari awal. Terus karena dia nyokap gue bikin warung, jadi celah dia masuk ke warung gitu, ngerjain terus pokoknya sampai nyokap gue tuh capek, terus nggak mau buat warung lagi, terus bangkrut istilahnya kayak gitu. Jadi sebelum itu nyokap gue tuh sampai bikin kayak toko minimarket gitu. Itu tuh lumayan gede tapi tuh nggak jalan. Terus katanya tuh karena kerjaan dia juga pokoknya tuh gue sampai nggak jalan tuh sampai kehilangan berapa ya, 1,5 M gue itu. Jadi iya
Terus habis itu terus nyokap gue kayak nggak nyangka, soalnya tuh kalau apa-apa ceritanya tuh ke dia, ke orang itu, jadi itu tuh udah deket banget. Terus habis itu ya udah karena nyokap gue kayak udah deh ntar ini lagi aja. Kira nyokap gue pulang dari rumah kawasan itu. Terus sebelum itu gue sempat dikasih teh gitu sama kawas. Itu rasanya tuh aneh banget, nggak tahu kayak bukan teh pada umumnya gitu, hambar tapi ada rasa gimana nya gitu, susah deskripsinya. Juga kayak ketawa. Iya, tapi hambar, nggak ada manis-manisnya. Nah, habis dari situ tuh akhirnya nyokap gue nggak bukan balik ke situ lagi. Karena kalau misalnya dia sampai nonton kayak gitu, ayam gitu, kayaknya nyokap gue udah nggak ini juga, udah nggak pengen. Terus dikasih tahu sama kakek gue, ya udah nggak usah lanjutin di situ lagi, takutnya jadinya kita minta sama makhluk-makhluk yang kayak gitu. Saya kira nggak dilanjutin lagi. Terus sampai sekarang nyokap gue cuma berdoa gitu. Dia disuruh ini sih, kemarin tuh kakek gue ini nyuruh nyokap gue buat ke kampung aja, ada nih teman aku gitu, siapa tahu bisa bantu nih buat stopin ini gitu. Cuma nyokap gue belum sempat ke situ, mungkin kayaknya nanti lebaran atau kapan kalau pulang kampung misalnya gitu sih. Jadi sekarang nyokap lu udah sehat atau masih? Udah, cuma orangnya belum sehat ya, masih ada. Masih jalan? Masih. Tapi masih ada suka gangguan gitu lah, kayak kemarin tuh kan warung nyokap gue tuh buka dari jam 8 sampai jam 3 malam. Jadi sekitar jam 10 tuh karyawan gue bisa dia jaga sendirian kan di warung. Terus dia lagi ngaca-ngaca lewat handphone gitu, lagi ngomong bikin TikTok gitu kan. Terus abis itu dia lihat di belakangnya tuh kak ada orang gitu kan, ada tempat bukan di tembok. Terus habis itu pas dia mungkin bahasa Inggris, nggak tahu lah gitu, dia lanjutin lagi, ternyata katanya itu mukanya hancur, ada tanduknya. Iya, terus nggak lama tuh kan kayak gue sama abang gue habis jalan-jalan, terus ke warung, habis itu dia ngomong nama gue tuh Dimas gitu. Terus dia bilang, tadi aku lihat ada apa sih penampakan seru banget gitu. Terus penampakan apa? Kirain kan kayak bercanda gitu ya, halu banget sih orang gitu kan. Terus itu kata kalian enggak beneran ada tanduknya di belakang gitu. Terus abis itu Mas Dimas kayak langsung diem, terus dia langsung ceritain ke nyokap gue kayak gitu. Jadi setiap itu kadang ada di toilet itu tuh ada kayak mbak-mbakku gitu, dia lagi ngeliatin aja gitu. Jadi kan kayak orang ada takut gimana, nggak mau ada situ lagi kayak gitu. Kalau untuk misalnya ada pembeli, pasti ada tuh. Iya. Nah, itu pembelinya pernah maksudnya tidak? Nggak tahu deh, soalnya kan kalau pembeli nggak cerita-ceritanya. Coba tahu pembelinya deh, kan. Kalau tadi tapi sebelumnya 1 minggu kemarin itu kakek gue habis kena lagi tak. Jadi ceritanya dia habis dari sawah. Iya, habis dari sawah. Terus dia katanya di rumah gue tuh belakangnya tuh sawah gitu, kebun gitu ya, kebun pisang gitu. Terus dia lihat ada ular. Jadi ular kalau orang kampung tuh pasti takut kan, apalagi dia cuma tinggal berdua. Jadi ularnya dimatiin kepalanya. Terus nggak lama kemudian dia kepalanya tuh sakit gitu, terus tenggorokannya kayak nggak bisa gimana ya, susah buat ngelan gitu lah. Terus sudah makan? Iya, terus dia susah nafas dulu, pokoknya di bagian kepala dia susah banget. Akhirnya dia sempat masuk ke rumah sakit, tapi katanya sih nggak apa-apa. Ya, cuma belum tahu itu. Katanya sih kalau katanya gue kalau di kampung tuh biasanya kalau kayak gitu bukan sembarangan ular gitu. Jadi sih serem ini lumayan sih. Nyokap lu udah nyoba ngomongin sama orang yang benci?
Cuma nyokap gue nggak pernah mau ketemu lagi kayak iya kayak sih gue dia iya. juga mau. Iya kayak gimana ya, ngapain gitu, Iya. udah males, cukup tahu aja gitu. Kalau dari sana ada mungkin di tubuh nyokap ini tiba-tiba ngobrol gitu atau kayak misalnya tiba-tiba cek tiba-tiba oh enggak, enggak kan. sebenarnya paling sekarang ya pas bagian ini ya bagian ustad ya. Iya, stabil. Seminggu kemudian meninggal. Lu nggak tahu meninggal karena apa? Nggak tahu sih, soalnya pas di situ abis nyembuhin nyokap gue tuh seminggu atau berapa seminggu lebih itu dikabarin kalau ustadznya meninggal, tapi nggak tahu ya meninggal kenapa. Semua masih aneh aja gitu, kenapa pas banget selesai nyembuhin nyokap gue terus dia enggak. Sebenarnya kalau kayak cerita kayak gitu sebenarnya ada cerita dari gue dengar dari luar misalnya mungkin ya mungkin teman nyokap itu kan harusnya sih kayak dukung gitu lah ya. Harusnya dukungnya itu tahu gitu misalnya kalau dilanjutin mungkin ya ustadznya itu bisa nyembuhin nyokap lo, jadi diganti targetnya ke ustadznya. Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Biasanya kayak gitu. Gue pernah ada cerita gitu kayak gitu. Kayak gitu. Emang ada lagi mungkin. Gue takut. Kalau takut ya. Gue nggak berani, gue takut banget. Takut ya. Ya ngeri sih. Berarti sampai sekarang nih ya? Iya. Belum kelar ya? Kayaknya tapi nanti nyokap gue mau ke kampung gitu mau. Ya. Yang disaranin sama kakek gitu. Temen kakek. Iya. Ya, semoga nyokapnya cepat sehat lah ya. Cepat kelar urusannya. Jadi kalau urusan kayak gini sebenarnya agak sulit. Susah buat nyari yang pas tuh. Sebenarnya tuh yang ustadz itu udah pas cuma. Iya, nah itu yang kayak gue bilang tadi tuh. Tapi sebelum ustadznya meninggal tuh katanya si teman nyokap gue tuh dia dapat ilmu tuh dari Jawa Timur. Nyokap gue sempat minta tolong gitu sama dekat rumah, tapi dia minta bayarannya mahal banget jadi nggak diterusin gitu. Tetap aja tapi dia minta bayarannya nggak ada perubahan sama sekali, jadi udah stop aja. Berarti udah dicoba. Udah. Sekian cerita kami sendiri.